Hidup koruptor, hidup koruptor, koruptor merdeka, koruptor merdeka di Indonesia dengan alasan abolisi dan amnesti. Indonesia adalah surganya para koruptor. Hidup koruptor, merdeka para koruptor di Indonesia. Hai, para pejabat, para pegawai di pemerintahan, para pengusaha semuanya. Kami rakyat nih mempersilahkan kalian korupsi besar-besaran berjamaah. Ayo silahkan, bebas tidak akan ditangkap. Kalaupun ditangkap akan dibebaskan. Ayo silahkan, berlomba korupsi. Ayo silahkan. Kalau semua penjahat dikasih abolisi, amnesti, ya maling-maling, koruptor-koruptor pada bebas semua dong. Apalagi ntar si Roy Panci CS, ya makin gaya dia, makin songong. Konsekuensi yang paling menakutkan adalah suatu waktu seluruh kasus tindak pidana korupsi akan digunakan amnesti dan abolisi. Sehingga kita cerita mengejar koruptor sampai ke Antartika bisa jadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang jargon dan slogan hidup koruptor, ya kan, dan merdeka koruptor yang mulai ramai disuarakan oleh netizen gitu ya. Ya bagaimana tidak gitu ya. Menurut saya ini adalah sebuah bentuk kekecewaan, ya kan, dan bisa dimaklumi kekecewaan rakyat ini ya. Tentu rakyat setelah melihat dua terpidana korupsi dibebaskan begitu saja, tentu bukan hanya kecewa gitu ya, tapi juga sakit hati. Walaupun itu adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, tetap saja itu sangat menyakiti hati rakyat. Ingat loh ya, ini koruptor bro, maling bro. Ya, yang merusak bangsa dan negara ini adalah koruptor. Begitu ditangkap, diadili, divonis oleh hakim, dibebaskan. Astagfirullah. Ya. Karena kita ketahui bersama selain sebagai koruptor ya, dua orang tersebut ya dianggap berperilaku tidak baik juga gitu ya kan. Suka menghina, mencaci, memaki dan tidak jarang memfitnah gitu kan. Coba bayangin, orang yang difitnah adalah orang yang berjasa mengantarkan Anda menjadi presiden. Ya kan, itu kan berarti Anda tidak hanya berkhianat kepada rakyat tetapi juga berkhianat kepada orang yang sudah membantu Anda ya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa ya, silakan korupsi besar-besaran, toh nanti akan tetap dilepaskan ya. Itulah pernyataan-pernyataan yang akhirnya disampaikan oleh netizen ya. Perkara benar ataukah salah, silakan teman-teman berkomentar sendiri di kolom komentar. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi harus diingat bahwa dalam kasus ini kasus tindak pidana korupsi pertama yang diberikan amnesti dan abolisi. Apa konsekuensinya? Selain bicara kedamaian politik, konsekuensi yang paling menakutkan adalah suatu waktu seluruh kasus tindak pidana korupsi akan digunakan amnesti dan abolisi. Sehingga kita cerita mengejar koruptor sampai ke Antartika bisa jadi batal. Iya, saya tidak mengerti konteks pembicaraan ya orang satu ini dalam skup yang lebih panjang durasinya. Karena saya hanya mendapatkan potongan video yang barusan, tetapi dari potongan yang barusan, maka saya nyatakan baru kali ini saya sepakat dan setuju dengan omongan orang yang satu ini. Biasanya tidak pernah setuju, ya kan? Karena ini kan salah satu anak abah gitu ya. Kadang-kadang komentarnya, bukan kadang-kadang sih, sebagian besar komentarnya emang ya begitulah, dan baru kali ini saya sependapat. Tetapi terkait diskusi lebih panjangnya lagi saya tidak tahu ya. Lanjut.
Hidup koruptor, hidup koruptor. Koruptor merdeka, koruptor merdeka di Indonesia dengan alasan abolisi dan amnesti. Indonesia adalah surganya para koruptor. Hidup koruptor, merdeka para koruptor di Indonesia. Mereka bersatu padu ingin menghancurkan Indonesia. Hidup koruptor, Indonesia surganya para koruptor. Abolisi dan amnesti membuat Indonesia menjadi surganya para koruptor. Bangsat! Nah, kalau sudah macam kayak gini gimana gitu? Apakah rakyat juga disalahkan ketika menyampaikan jargon hidup koruptor, merdeka koruptor? Apakah salah? Ya karena faktanya memang ya saat ini ya dua terpidana korupsi ya kan atau koruptor ya kan, terpidana koruptor ya terbukti loh itu ya kan, walaupun tidak terbukti memperkaya diri sendiri tetapi terbukti memperkaya orang lain ya, Tom Lembong. Dan satunya lagi terbukti melakukan upaya penyuapan, tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan ya. Suap kan bukan korupsi Bang. Iya memang suap dengan korupsi beda, tetapi itu masuk kategori tipikor, tindak pidana korupsi. Jadi dua orang terpidana sudah divonis gitu loh, dibebaskan. Berarti kan sama saja ya kan, hidup koruptor, merdeka koruptor. Waduh, macam mana negara ini kalau begini terus ya kan? Lanjut. Para pejabat, para pegawai di pemerintahan, para pengusaha semuanya. Kami rakyat nih mempersilahkan kalian korupsi besar-besaran berjamaah. Ayo silahkan. Bebas, tidak akan ditangkap. Kalaupun ditangkap akan dibebaskan. Ayo silahkan. Berlomba korupsi. Ayo silahkan. Duit rakyat kalian dikorupsi, silakan bebas, gak bakalan ada yang nangkep. Kalaupun ditangkap pasti dibebaskan lagi. Kalaupun sudah diponis pasti dibebaskan lagi. Ayo silakan bebas lah, negeri bebas. Nah, ya akhirnya disambut oleh netizen lain dengan pernyataan-pernyataan yang tidak kalah koclak gitu ya. Jadi, hei para pejabat-pejabat nakal ya, korupsilah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, karena yakinlah sumpah, ya kan? Ketika nanti Anda itu tertangkap basah melakukan tindak pidana korupsi, diadili, divonis, belum 1 minggu langsung ya kan diberi amnesti atau abolisi. Jangan khawatir. Aduh, lanjut. Kalau semua penjahat dikasih abolisi, amnesti, ya maling-maling, koruptor-koruptor pada bebas semua dong. Apalagi ntar si Roy Panci CS, ya makin gaya dia, makin songong. Kalau abolisi dan amnesti diberikan kepada mereka. Senjata makan tuan, baby. Ya, jadi kalau koruptor saja diberi abolisi dan amnesti, sementara pada saat kampanye dulu ya kan, berapi-api kali. Saya tidak takut mati ya kan, akan saya kejar koruptor itu sampai ke Antartika. Ferguson. Jauh-jauh ke Antartika ya kan, yang udah jelas-jelas divonis ya kan, dan koruptornya sudah mendekam di balik jeruji besi, berada di Indonesia ya kan, berada di Jakarta, dilepasin bro. Apatah lagi yang namanya si Panci CS ya kan, yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu. Saya mulai menduga jangan-jangan nanti orang-orang tersebut juga akan mendapatkan keringanan atau bahkan ya kan pembebasan ya oleh presiden, padahal jelas-jelas mereka mencaci, memaki, bahkan menghina dan memfitnah Jokowi. Aduh, kagak ngerti. Lanjut. Presiden Prabowo benar-benar mengejutkan kita semua dengan memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan juga Tom Lembong yang merupakan terpidana korupsi, yang satu adalah penyuapan. Ya, dengan alasan merajuk kebersamaan untuk bangsa Indonesia. Merajuk kebersamaan antar sesama anak bangsa, ya nggak kayak gitu juga seharusnya. Saya pribadi sebagai pendukung Pak Prabowo kecewa. Ya, karena sudah jelas-jelas Tom Lembong bersalah.
Hasto juga bersalah. Kenapa? Ya, belum juga mereka masuk bui. Kenapa langsung diberikan amnesti dan abolisi sekarang? Di mana komitmen Bapak sebagai presiden yang katanya ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya? Tapi dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong itu bukan untuk memberantas korupsi, malah melindungi koruptor kalau seperti ini. Saya pribadi tidak menyesal memilih Anda, Pak, dengan Mas Gibran di Pilpres kemarin karena kompetitor Anda waktu itu hanya Anies dan juga Ganjar yang bagi kita itu tidak layak untuk menjadi presiden. Kita tetap ya menunggu gebrakan Bapak, tapi dalam kebijakan Bapak ini memberikan amnesti dan abolisi kepada narapidana seperti Tom Lembong dan juga Hasto ini sangat menyakiti hati kita. Sebagian besar masyarakat Indonesia saya yakin sangat kecewa dengan keputusan ini. Tapi mau bagaimana lagi, namanya kita juga rakyat biasa, ya hanya bisa bersuara. Dan juga ada kebijakan-kebijakan sampai ke sini makin aneh loh Pak. Kebijakan dari menteri-menteri Bapak atau Bapak sendiri. Yang kita ketahui lagi seperti tanah, kalau misalnya nganggur sampai 2 tahun akan diambil negara. Rekening 3 bulan tidak ada transaksi akan diblokir. Itu sangat menyengsarakan rakyat loh. Tolonglah yang kebijakan-kebijakan seperti ini jangan diterus-teruskan. Kita rakyat sudah susah. Apalagi akan ditambah seperti ini. Enak tuh. Ya, narapidana korupsi seperti Tom Lembong, Hasto, belum juga masuk penjara udah diberikan bebasan, ya kan? Diberikan amnesti, diberikan abolisi. Enak banget jadi ini. Jadi seakan-akan negara Indonesia itu hanya milik elit-elit partai, milik mantan-mantan menteri. Jadi bagaimana bagi masyarakat yang kemarin mencuri, ya karena mereka kekurangan uang? Kasih juga dong abolisi dan juga amnesti. Jangan hanya bagi elit-elit partai. Kita tidak tahu deh seperti apa ke depannya. Yang pasti kita akan terus memberikan ya ruang bagi Pak Presiden Prabowo, Pak. Kita memberikan kesempatan kepada Anda kemarin karena kita yakin Anda bisa memperbaiki sistem-sistem yang bobrok di negara ini. Tapi kita lihat sampai 10 bulan ini ya kinerja Bapak masih di luar ekspektasi kita sebagai pemilih Bapak. Bahkan kita dikecewakan dengan keputusan Bapak ini. Tapi bagaimanapun itu sudah terjadi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan benar-benar kebijakan-kebijakan yang tidak penting seperti pemblokiran rekening warga yang tidak digunakan selama 3 bulan akan diblokir. Itu tolong jangan. Tanah yang tidak dikelola 2 tahun akan diambil, jangan. Itu bukan merampas aset koruptor, tapi merampas aset masyarakat dong. Kita akan semakin kecewa. Ya, yang dirampas itu aset buat koruptor, segera itu disahkan dan jangan lindungi koruptor, please. Jangan lindungi koruptor. Harun Masiku masih belum ditangkap, si Riza Khalid juga belum ditangkap. Ini seakan-akan drama. Kita kemarin tuh menyaksikan drama. Bagaimana Tom Lembong divonis bersalah di sidang dan juga Hasto di sidang, setelah bersalah ternyata dibebaskan. Jadi seakan-akan masyarakat Indonesia hanya menonton drama. Sudah bersalah habis itu dibebaskan. Apa pentingnya kemarin itu ada sidang? Ya, buang-buang waktu. Makanya si Riza Khalid ini gimana? Belum ditangkap juga. Harun Masiku juga Hasto pasti tahu itu kemana. Ya, kita benar-benar kecewa dan semoga ini bisa menjadi acuan lagi buat Pak Prabowo ke depannya agar lebih baik, Pak. Tolong Pak, jangan kompromi dengan koruptor, oke? Kita harus tetap bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya, teman-teman, jangan kibarkan bendera One Piece. Meskipun kalian sakit hati dengan Indonesia, ya dengan pemerintah, bendera merah putih harus kita kibarkan. Ya, karena merah putih bukan milik pemerintah, bukan milik oposisi atau milik apapun, tapi untuk milik negara Republik Indonesia. Jangan kalian kibarkan bendera One Piece, tapi tetap kibarkan bendera merah putih di 17 Agustus nanti. Oke, kita negara Indonesia, negara yang berdaulat, insya Allah ke depannya lebih maju lagi. See you next time.
Iya, tidak hanya cuma 1, 2, 3 orang teman-teman ya yang kecewa, dan tadi sudah juga kami up ya dalam konten sebelumnya ya 1 jam yang lalu, yang memang berisi orang-orang yang kecewa, yang dulu adalah bukan hanya pencinta ya, tapi pendukung. Karena sebetulnya pendukung paslon 02 pada saat pilpres lalu itu nggak semuanya itu mencintai sosoknya ya, tetapi justru mencintai sosok presiden yang pada saat itu masih aktif menjabat, yaitu Joko Widodo. Karena Joko Widodo menjatuhkan pilihannya ke paslon 02 karena wakil presidennya adalah anaknya, akhirnya para pendukung Pak Jokowi ini mau nggak mau memilih paslon 02 gitu loh. Tapi nyatanya apa? Sangat mengecewakan ya. Sangat mengecewakan. Sampai bingung saya nih mau komentar apa gitu ya. Udah nggak terkatakan kekecewaan saya ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden kepada Kapolri dan Hasto Kristianto, ya, di satu sisi melegakan bagi beberapa pihak, tapi di sisi lain ini merupakan suatu presiden buruk kalau saya lihat, dan merupakan bisa menjadi salah satu senjata ya dari koruptor ini tadi kutip. Kenapa? Karena apabila ini terkait dengan kesalahan yang dera dari orang-orang yang dekat dengan politik ya, atau mantan pejabat negara, misalkan kena masalah khususnya perkara korupsi, maka bisa jadi ini bisa diikuti dengan perkara-perkara selanjutnya, gitu loh, khususnya untuk perkara korupsi. Sedangkan amnesti sendiri, ya, kalau setahu saya, kita lihat beberapa orang yang menerima amnesti itu antara lain adalah Budiman Sujatmiko, kemudian Mukhtar Pakpahan, kemudian Sri Bintang Pamungkas. Itu mereka bukan perkara korupsi, gitu loh. Tapi ini untuk suap, perkara suap, ya, itu mendapatkan amnesti. Ini bisa menjadi catatan, dan ini bisa menjadi presiden buruk ke depannya. Ini bisa menjadi katakanlah ya seperti landasan ya dari para terdakwa nanti untuk mengajukan amnesti, gitu loh, maupun abolisi, gitu loh. Kalau dulu bisa, sekarang kenapa tidak, gitu. Di saat negara menyampaikan bahwa giat-giatnya memberantas korupsi, bahkan Kejaksaan Agung membongkar perkara-perkara yang besar ya, dengan melibatkan kerugian negara sampai ratusan triliun. Ya, kemudian KPK juga giat melaksanakan pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain presiden dengan mudahnya memberikan amnesti walaupun menyampaikan sudah berkoordinasi dengan DPR, tapi sebenarnya tidak cukup dengan DPR. Itu harus disampaikan kepada masyarakat juga, harus diuji secara publik juga, disampaikan pendapat publik bagaimana apabila terkait dengan perkara tertentu seperti korupsi itu diberikan amnesti atau abolisi. Gitu. Jadi kalau kayak gini istilahnya apa gunanya penegakan hukum kalau kayak gitu. Sedangkan di tingkat penyidikan atau penuntutan, kalau misalkan memang itu rentan dengan kepentingan misalkan ya, atau itu berpengaruh terhadap keamanan negara misalkan ya, atau persatuan negara, kan bisa itu ada SKP P2 ya, terhadap ketentuan penghentian penuntutan. Kalau menurut saya, lebih bijak sebenarnya semua ini melalui proses persidangan. Gitu. Katakanlah, untuk yang suap, harus dibuktikan bahwa dia memang tidak menerima suap. Ya, bisa ada upaya hukum banding, ada upaya hukum kasasi, bahkan sampai PK. Ya, ketika pemerintah atau presiden mau memberikan, istilahnya kewenangannya, ya kan bisa memberikan gerasi gitu. Ya, atau remisi. Ya, kemudian ketika Tom Lembong dakwa ya melakukan tindak pidana korupsi, memberikan keuangan negara, walaupun dia tidak menikmati sebesar pun, itu kan bisa ada banding, ada kasasi, ada PK, itu bisa dibuktikan, dan itu bisa meminimalisir hukuman dia, hukuman Tom Lembong. Karena apa? Kalau dalam undang-undang pidana korupsi ternyata kan memang bukan istilahnya yang memperkaya diri sendiri saja, tapi memperkaya orang lain pun itu bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi, gitu. Oleh karena itu, presiden dalam hal ini harus sangat bijak dalam mengambil
kewenangan untuk memberikan abolisi maupun amnesti ke depannya. Jangan mengobral amnesti dan abolisi, khususnya terkait dengan perkara korupsi, di mana itu akan bertentangan ya dengan rules dari pemerintah sendiri untuk memberantas tindak pidana korupsi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu ini menjadi presiden buruk ya terkait pemberantasan korupsi dan juga presiden buruk bagi yang bersangkutan sendiri. Karena apa? Ya karena pendukungnya yang telah memilihnya 58%, kaum 58% ini sudah sangat kecewa dan ini sangat berbahaya sekali loh, ya kan? Karena 58% ini bukan semuanya masyarakat biasa, banyak juga adalah influencer, kemudian juga YouTuber gitu ya, reaksi politik termasuk juga kami gitu, yang setiap hari itu ya kita-kita ini kan nggak 1-2 orang gitu loh yang mendengar dan melihat, itu ribuan bahkan ratusan ribu dalam hitungan hari. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang dulu mendukung paslon 02 ini merasa kecewa kemudian menyampaikan kekecewaannya, itu akan cepat sampai kepada masyarakat dan bisa jadi 58% pendukung paslon 02 itu akan ya mulai tidak percaya atau yang bahaya adalah kalau mereka melakukan gerakan mosi tidak percaya, demo dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi bukan hanya buruk bagi pemberantasan korupsi, tetapi juga buruk sebetulnya bagi sang presiden ya sebetulnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.